Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Zahra dengan NIM 4301421006. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Kimia Organik, Rombel WK 2A, Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas FMIPA, Universitas Negeri Semarang. Dengan kelompok 1 yang beranggotakan Hairunisa Zahra, Faminur Rahma, Sona Aulia Salsabila, Istijabah Isti Mufkirah, dan Latifah Dian Eviana. Sebagai proyek tugas individu, saya akan menjelaskan mengenai atom, molekul, dan alkana. Untuk atomnya sendiri, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang artinya tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian beberapa peneliti berpendapat, seperti Leucippus dan Demokritus, yang berpendapat bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian tertentu. Kemudian John Dalton juga berpendapat bahwa atom merupakan partikel terkecil dari suatu zat yang tidak dapat diuraikan lagi. Sedangkan Joseph John Thomson berpendapat bahwa atom merupakan bola yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron seperti kismis. Dan yang terakhir yaitu Ernest Rutherford berpendapat bahwa atom adalah partikel yang terdiri atas neutron dan proton serta dikelilingi oleh elektron. Kemudian mari kita bahas mengenai atomnya ya teman-teman. Nah, ini struktur atomnya itu. Di dalam atom di sini itu ada yang namanya orbital, ada yang namanya elektron yang mengelilingi orbital, dan di dalamnya itu di tengah-tengahnya ada yang namanya inti atom. Inti atom itu tersusun dari proton, yaitu yang bermuatan positif, dan neutron yang tidak bermuatan atau bisa dikatakan netral. Dan karena proton itu partikel yang bermuatan positif, jadi inti atom itu selalu positif ya teman-teman. Kemudian ada elektron yang ada di bagian luar inti atom tapi masih ada di dalam struktur atomnya, yaitu partikel penyusun bagian luar inti atom yang bermuatan negatif. Jadi elektron ini selalu mengelilingi orbitalnya ya teman-teman. Nah, jika ditanyakan bagaimana sih muatan dari atom itu sendiri. Nah, setiap atom biasanya memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Misal atom H akan memiliki 1 proton ya dan 1 elektron. Sedangkan atom O memiliki oksigen ya, memiliki 8 proton dan 8 elektron. Nah, bila kondisi tersebut eksis atau disatukan, maka muatan listrik atom tersebut itu netral. Karena atom elektron itu bergerak untuk mencari kestabilan. Namun pada kondisi tertentu, muatan atom dapat memiliki nilai positif jika kekurangan elektron, sementara atom yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Nah, mari kita lanjut pada pembahasan molekul. Molekul sendiri merupakan gabungan dari 2 atom atau lebih yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Molekul dibagi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur sendiri adalah molekul yang tersusun dari atom-atom yang sejenis, seperti misalnya atom O dan atom O menjadi O2. Atom H berikatan dengan atom H menjadi molekul unsur H2. Sedangkan molekul senyawa itu adalah molekul yang tersusun dari atom-atom yang berbeda jenisnya. Misalnya atom H ketemu dengan atom O dan atom O menjadi H2O begitu. Nah, kita masuk pada bentuk molekul ya teman-teman. Bentuk molekul ada 2, yaitu secara teori domain elektron, yaitu suatu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Sedangkan teori hibridisasi adalah proses pencampuran orbital atom membentuk orbital baru dengan tingkatan energi berada di antara orbital-orbital yang dicampurkan. Nah, kita masuk pada bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Pada teori domain elektron itu, pasangan elektron ikatan alias PEI dan pasangan elektron bebas PEB itu saling tolak-menolak.
Tolakan itu juga disebabkan oleh pasangan elektron yang sejenis. Nah, pasangan elektron terikat itu adalah pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom lainnya secara kovalen. Sedangkan pasangan elektron bebas ini pasangan elektron bebas pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain. Sedangkan domain elektron sendiri adalah total dari pasangan elektron terikat dan bebas. Nah, cara membentuk molekul melalui teori domain elektron ini, misalnya ya ada H dengan pasangan elektron valensinya kan 1, sedangkan Cl itu kan 7 ya teman-teman. Nah, mari kita lihat di sini ada satu pasangan elektron terikat. Nah, yang ini terikatan dengan Cl-nya ya. Dan kemudian ada 3 pasangan elektron bebas nih. Pasangan elektron bebasnya ada 3, 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Sehingga nanti domain elektronnya itu dijumlahkan. 3 ditambah 1 sama dengan 4 domain elektronnya. Next, nah ini ada cara penjumlahan yang lainnya, yaitu domainnya itu 2 ya teman-teman, dan pasangan elektron ikatannya itu ada 2 nih yang berikatan. Sedangkan yang ini domainnya 3. Kemudian yang gambar yang kedua ini domain elektron pasangan elektron ikatannya 3, 1, 2, 3. Dan yang di bawah ini pasangan elektron ikatannya itu 2. Dan seterusnya ya teman-teman. Mari next. Nah, kemudian ada yang dinamakan yaitu teori hibridisasi. Proses bergabungnya orbital atom pusat dengan orbital atom lainnya sehingga terbentuklah orbital hibrida. Nah, contohnya CH4 ya teman-teman. C itu kan memiliki 6. Kemudian itu kan 1 ya elektronnya teman-teman. Kalau misalnya menggunakan orbit itu 1s2, 2s2, 2p2. Nah, kita itu isi dulu di sini atom C, elektron valensi C itu kan 4 ya. Kan kalau konfigurasinya itu 2 dan 4, yaitu elektron valensi 4, maka kita isi elektronnya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini kan mau ditambahin yang H ya teman-teman. H ini kan di CH4 itu kan hanya ada 4, sedangkan di sini masih ada ruangan 3 yang kosong. Jadi gimana cara biar menempatkan itu sama? Yaitu dengan memindahkan elektron yang ada di 2s2 ini ke yang kosong, orbital P yang kosong. Nah, kemudian kan ini 4 orbital ini, yang S ini kan 1 orbital, sedangkan yang P ini 3 orbital, kan masing-masingnya tersisa kekurangan 1 elektron ya teman-teman. Jadi kurangnya 4 elektron, sehingga kita tinggal memasukkan elektron H ini ke orbital yang kosong, sehingga terjadilah terhibridisasi. Nah, cara menghitungnya, ini kan orbital S ini kan ada 1, sedangkan P ini kan orbitalnya ada 3 ya teman-teman, sehingga nanti didapatlah hibridisasi senyawa CH4 yaitu sp3. Nah, cara kerja teori hibridisasi lainnya yaitu misalnya F4 ya teman-teman. Kita tulis dulu S ini kan ada S2 P4, sedangkan F-nya ada 4 ya teman-teman. Kita gambarkan dulu orbital S-nya ada 1, sedangkan P itu orbitalnya ada 3. Lalu kita masukin elektron valensi yang S-nya ini kan ada 6 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan masukin saja. Nah, kemudian gimana? Itu kan kurang. F4-nya mau ditaruh di mana? Nah, maka kita eksitasikan dengan memindahkan elektron yang ada di P ini pada orbital baru, yakni orbital D1. Kemudian kan ini tinggal tersisa 4 orbital yang kosong ya, yang nggak ada elektronnya. Lalu kita masukin saja yang F4F ini ke dalam
orbital yang kosong, sehingga didapatlah SPD dengan S orbitalnya 1, P orbitalnya 3, dan D orbitalnya 1. Sehingga hibridisasi dari SF4 itu sama dengan sp3d. Begitu pula dengan CH3, CH2, CH3. Kemudian ditanya, apa hibridisasi dari O ini berapa? Nah, pertama-tama kita menghitung elektron yang sudah dipakai. Mari kita gambarkan dulu atom O-nya. Ini kan berpasangan ya, yang terpasang berarti udah ada 2 elektron. Sedangkan langkah kedua yaitu menambahkan elektron jika masih kurang. Ini kan PEI yang ikatan ini kan ada 2 ya. Kemudian PEB-nya itu kan berarti 1, 2 elektron valensi gitu. Kemudian menghitung PEI dan PEB-nya kan masing-masing 2 jadi 4. Sehingga kan kalau misalnya jumlah elektronnya itu 4 sudah bisa dilihat kalau hibridisasi tersebut itu ada di sp3. Nah, mari kita lanjut mengenai bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Jenis orbital S dan P, orbital hibridnya sp, bentuknya orbital linear, contohnya BCl2, dan begitu seterusnya ya teman-teman. Mari kita next, yaitu gaya antar molekul. Ada 2 ya, ada ikatan hidrogen, yaitu gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom H dengan atom yang memiliki elektronegatifan besar, yaitu F, O, dan N. Sedangkan gaya van der Waals ini gaya yang merupakan gaya tarik-menarik listrik yang relatif lemah. Ketika molekul memiliki kutub yang sama, maka keduanya akan saling tolak-menolak. Next. Nah, contoh ikatan hidrogen ini kan ini ada hidrogen ya teman-teman. Ini ikatan hidrogen itu ikatan yang berikatan dengan ikatan hidrogen. Ini tuh ikatan yang memiliki elektronegatifan tinggi, jadi sangat sulit dipisahkan. Sedangkan gaya van der Waals sendiri ada gaya dipol-dipol atau dipol permanen, yaitu terjadi antara molekul kovalen polar dan molekul kovalen polar, sesama kovalen polar. Contohnya itu HCl dengan HCl. H itu kan plus ya, dan parsial plus, sedangkan Cl itu parsialnya min. Sehingga molekul kovalen polar dan molekul saling tarik-menarik. Sedangkan gaya dipol-dipol terimbas atau terinduksi terjadi antara molekul kovalen polar dan molekul kovalen nonpolar. Contohnya HCl dengan H2 ya teman-teman. Karena ini ada kovalen polarnya, maka gaya tarik-menariknya itu kayak sebentar gitu. Kalau nggak terlalu kuat. Sedangkan gaya ion dipol yaitu terjadi antara senyawa ionik dan molekul polar. Contohnya NaI dengan H2O. Dan kemudian yang terakhir ada gaya dispersi atau London. Terjadi antara molekul kovalen nonpolar dengan molekul kovalen nonpolar. H2 dengan H2. Jadi ini kayak saling tolak-menolak ya teman-teman. Mari kita masuk ke materi berikutnya, yaitu hidrokarbon. Yang pertama-tama sebelum mengenali hidrokarbon, kita harus mengenali dulu atom karbonnya teman-teman. Nah, mari kita lihat, ini ada atom karbon. Di sini ada proton dan neutron di inti atom. Kemudian atom karbon ini kan ada di golongan 4A ya teman-teman. Dan konfigurasi elektronnya itu memiliki 6 elektron dengan konfigurasi 2, 4, sehingga elektron yang melempati kulit K sebanyak 2 elektron, yang di sini ini yang dalam, sedangkan 4 elektron lainnya menempati kulit L yang di sini. Sedangkan konfigurasi elektron lainnya itu menurut Aufbau 1s2, 2s2, dan 2s2. Nah, atom karbon ini termasuk unsur non-logam ya teman-teman. Mari next. Nah, atom karbon itu memiliki kekhasan sendiri loh, yaitu memiliki 4 elektron valensi. Keempat elektron valensi bisa membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain, sehingga membentuk ikatan kovalen. Contohnya
C ini kan elektron valensinya 4 ya. Bisa berikatan lagi dengan atom lain. Contohnya H. H masing-masing kan elektronnya 1 sehingga ngepas gitu perikatannya. Jadilah CH4. Nah, kemudian atom karbon juga relatif kecil ya teman-teman, mengakibatkan jarak antara elektron terluar dengan inti relatif dekat, sehingga ikatan yang terbentuk akan kuat. Nah, atom karbon juga dapat membentuk rantai karbon. Selain dengan atom H, atom C juga bisa berikatan dengan atom C. Jadi nanti semakin banyak atom C yang terikat dengan atom C, maka semakin banyak rumusnya. Contohnya C5H12. Bisa dilihat contohnya seperti ini, kan panjang sekali ya teman-teman rumusnya. Ayo kita next. Nah, selain kekhasan atom karbon itu kan juga bisa membuat ikatan ya, ikatan antar atom. Ikatan antar atom dapat dibagi menjadi 2, yaitu ikatan jenuh dengan ikatan tidak jenuh. Ikatan jenuh itu ikatan tunggal yang masing-masing atom karbonnya itu memberikan sebuah elektron 1. Dan itu akan membentuk sepasang elektron milik bersama. Nah, seperti contohnya gambar yang paling atas ini nih. Kan rantainya ada 1. Sedangkan ikatan tidak jenuh itu ikatan yang 2 buah atom karbonnya memberikan lebih dari 1 elektron. Akibatnya jumlah pasangan elektron yang dimiliki bersama itu lebih dari 1 pasang, yaitu contohnya ikatan rangkap 1, ikatan rangkap 2. Bukan ikatan rangkap 1, maksudnya lebih dari 1, berarti ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Next ya. Tadi kan ikatan antar atom ya teman-teman. Nah, ini bentuk rantai karbonnya setelah berikatan, yaitu ada rantai karbon terbuka, yaitu alifatik, yaitu rantai atom terbuka yang bisa berupa rantai lurus maupun bercabang. Jadi itu terbuka. Bisa dilihat contohnya. Kemudian ada rantai tertutup siklis. Terdapat pertemuan antara ujung-ujung rantai karbonnya. Jadi kayak menutup gitu, membentuk. Nah, ikatan tertutup siklis itu juga termasuknya ikatan rantai aromatis lah teman-teman, karena kan terdapat 6 karbon yang membentuk rantai siklik, yaitu bunder menutup dengan ikatan rangkap yang berselang-seling. Ini seperti benzina contohnya, ya kan bisa berselang-seling ininya rangkapnya. Nah, kemudian kita ketemu dengan yang terakhir, yaitu posisi atom karbon, yaitu ada atom C primer ya teman-teman, dan atom C sekunder, atom C tersier dan kuartener. Kalau primer itu atom karbon yang mengikat satu atom C lain. Nah, contohnya ini ada nomor, sudah saya nomor ya teman-teman, ada di C1 kan mengikat satu karbon, dan nomor 4 nih 1 karbon tuh. Sedangkan C sekunder itu karbon yang mengikat 2 atom karbon. Contohnya nih yang di C nomor 2. Ini kan mengikat 2 atom karbon ya teman-teman. Terus kemudian ada atom C tersier, atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lain. Contohnya yang di nomor 3 nih teman-teman. Kan dia mengikat atom yang nomor 5, nomor 2, dan nomor 4. Sedangkan yang atom C kuartener itu atom karbon yang mengikat 4 atom C lain. Misalnya nih yang di C7 kan mengikat atom C yang nomor 10, nomor 6, nomor 5, dan nomor 8. Ayo kita masuk ke hidrokarbon ya teman-teman, yaitu tersusun dari atom hidrogen dan atom C tentunya, makanya disebut hidrokarbon. Kemudian memiliki rumus CXHY. Nah, hidrokarbon dengan atom karbon berikatan tunggal disebut alkana. Sedangkan yang berikatan rangkap 2 disebut alkena, dan ikatan rangkap 3 disebutnya alkuna. Bisa disebut juga sikloalkana jika itu atom karbon yang membentuk cincin. Mari kita masuk pada isomerisasi dan tata nama alkana. Nah, pertama-tama alkana itu apa sih ya teman-teman? Nah, alkana itu kan memiliki ikatan
kovalen tunggal hidrokarbon jenuh ya teman-teman. Struktur rantai alkana itu dapat berupa rantai lurus atau dapat pula rantai yang bercabang dan memiliki rumus CnH2n plus 2. Nah, nama-nama senyawa alkananya ada metana CH4, ada etana C2H6. Sesuaikan dengan rumusnya. Propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Next, nah itu ada yang namanya gugus alkil. Gugus alkil itu senyawa alkana yang kehilangan satu atom H. Makanya tadi rumusnya alkana CnH2n plus 2 karena kehilangan satu atom H menjadi CnH2n plus 1 yang dinamakan gugus alkil. Nah, letak gugus alkil juga ditentukan menurut atom C yang mengikat gugus tersebut pada rantai utama atau rantai terpanjang. Nanti kita bahas ya teman-teman. Lalu kenapa sih harus ada tata nama begini? Nah, ini tuh tujuannya agar mendapat keseragaman nama pada senyawa. Jadi suatu senyawa pasti ada namanya. Mari kita masuk pada gugus alkil. Nah, gugus alkil tadi kan ada yang namanya metil, etil, propil, butil, amil, heksil, heptil, oktil, nonil, dektil. Nah, kemudian ada ketentuan gugus struktur. Gugus butil punya 4 macam struktur. Ada butil, ada isobutil, ada sekunder butil, ada tersier butil. Sesuai dengan letak posisi gugus alkilnya. Gugus propil punya 2 macam struktur, ada propil dan isopropil. Sedangkan gugus metil dan etil punya 1 macam struktur, yaitu metil dan etil. Nah, tata nama alkana, cara penamaan alkana ya. Contohnya, ada rantainya lurus yang tidak bercabang. Kita menamakan itu dengan N-propana. Propana aja juga nggak apa-apa. Biasanya juga N-propana, N-butana, N-petana, normal. Sedangkan kalau rantai bercabang seperti kasus yang di bawah ini, cara menamakan senyawanya, pertama kita tentukan dulu nama alkananya. Ini kan nama alkana dipilih berdasarkan rantai C terpanjang atau yang disebut rantai utama atau induk. Berarti yang ini ya teman-teman, CH3, CH, CH2, CH2, dan CH3. Ini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti namanya pentana. Kita udah menemukan nama alkananya yaitu pentana. Kemudian kita melihat atom-atom C di luar rantai induk adalah gugus alkil. Nah, ini kan ada CH3. Nah, berarti namanya metil. Nah, kemudian penomoran atom C pada rantai induk dimulai dari ujung terdekat dengan rantai. Berarti ini dari 1, 2, 3, 4, 5. Dihitungnya dari yang dekat dengan cabangnya ya, berarti dari sini. Nah, karena gugus alkil ini ada pada nomor 2, maka dinamakannya 2-metil. Karena nama alkananya pentana, jadi nama senyawa ini 2-metil pentana. Begini teman-teman cara penamaannya. Kemudian kita memasuki isomer alkana. Apa sih isomer itu? Isomer itu senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Disebabkan adanya proses isomerisasi. Nah, proses isomerisasi ini yaitu perubahan struktur senyawa hidrokarbon, misal dari lurus menjadi rantai bercabang tanpa disertai perubahan molekul. Nah, bentuk isomer alkana itu ada isomer rangka, yaitu rantai induk berbeda, namun rumus molekulnya sama. Isomer posisi gugus fungsi atau ikatan rangkapnya terletaknya berbeda. Kemudian
isomer optis hanya berlaku senyawa yang memiliki atom C chiral. Kemudian ada isomer fungsi, yaitu senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama akan tetapi gugus fungsinya berbeda. Dan yang terakhir ada isomer geometri, memiliki perbedaan tempat kedudukan atom atau gugus sejenis ikatan rangkap buah. Nah, contoh isomer itu kan tadi pengertiannya senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, seperti ini. Ini kan C-nya 5 yaitu pentana ya, teman-teman. Nah, yang nomor 2 juga C-nya ada 5, pentana kan ya. Tapi karena strukturnya berbeda, nah itu yang dinamakan isomer. Kalau di sini namanya isomer rangka karena rantai induknya berbeda, namun rumus molekulnya sama, kan C-nya 5 ya, berarti pentana. Masih ingat nggak penamaan alkana tadi? Nah, kita hitung dulu ya dari yang dekat dengan cabangnya ini, yang nomor 2, berarti 1, 2, 3, 4 yang dinamakan dengan butana. Sedangkan gugus alkilnya ini ada pada nomor 2, jadi 2 metil butana. Sedangkan yang nomor 3 ini ada rantai induknya ada 3, berarti propana ya teman-teman. Sedangkan gugus alkilnya itu ada 2, metilnya ada 2, dan dua-duanya itu ada di nomor 2. Jadi 2,2, karena metilnya ada 2, maka kita menamakannya dimetil propana. Jadi nama senyawa ini 2,2 dimetil propana. Ini yang dinamakan senyawa dari pentana. Baik teman-teman, ada reaksi alkana ya, yaitu ada reaksi pembakaran, yaitu kalau pembakaran sempurna alkana akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Seperti ini contohnya. Kalau pembakaran tidak sempurna alkana menghasilkan CO atau C dan H2O. Kemudian ada reaksi substitusi, yaitu satu atau lebih atom H dari alkana dapat digantikan oleh atom atau gugus lain. Dan reaksi eliminasi, yaitu reaksi pembentukan ikatan rangkap. Kemudian ada reaksi crackling, adalah reaksi pemecahan katalitik hidrokarbon pada suhu tinggi menghasilkan fraksi hidrokarbon yang lebih kecil. Reaksi pemecahan oleh hidrogen ini menghasilkan senyawa alkana, sedangkan yang tanpa hidrogen ini akan menghasilkan campuran alkana dan alkena. Ini materi yang lebih lanjut, namun kita ketemu dengan yang namanya siklik atau senyawa siklik atau sikloalkana. Senyawa sikloalkana ini dikenal dengan alkana yang rantainya tertutup dan memiliki rumus CnH2n. Diberi nama dengan menambahkan awalan siklo pada nama alkana dengan jumlah karbon yang sesuai dengan jumlah karbon nih. Contohnya ya, senyawa siklik nih. Rumus molekulnya kan C3 ya. Kalau C-nya ada 3 namanya propana ya, teman-teman. Nah, kalau di senyawa siklik kita ditambahkan siklo awalnya jadi siklopropana. Karena rumus molekulnya ada 3, maka garis molekulnya juga menjadi segitiga. C4 butana. Karena ini senyawa siklik namanya siklobutana. Nah, dengan garis rumusnya ada 4 menjadi kotak dan begitu pula seterusnya. Oh, rupanya ini sudah sampai akhir nih teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan paparkan. Semoga bisa bermanfaat untuk pembelajaran kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ingin ditanyakan, silakan bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.